Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya mau membagikan pengetahuan yang saya ketahui, yang saya baca dari kitab suci Buddha Maitreya. Saya kasih gambar-gambar di atas supaya tidak bingung menjelaskannya dan juga bagi pendengarnya. Saya ingin membagikan firman Tuhan ini yang sangat penting untuk kita membina diri akhir hidup menuju surga, tempat kekal abadi. Ini adalah pedoman sejati berdasarkan firman Tuhan. Gambar yang paling atas satu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Awal mula cuma Tuhan yang Maha Esa, kemudian berfirman atau mencipta tiga suci. Sebut saja Roh Kudus ya, semuanya dari Roh Kudusnya Tuhan yang Maha Esa atau Sang Pencipta Tunggal. Ya, supaya mudah memahami, hanya pakai satu istilah saja, tidak banyak. Sebenarnya Roh Kudus bisa menjadi macam-macam perkataan, tetapi kita khusus menyebut Roh Kudus saja ya. Nah, awal mula Tuhan mencipta Roh Kudus yang pertama, yaitu awal mula. Yang kedua, Tuhan yang Maha Esa menciptakan Roh Mustika, Roh Kudus. Yang ketiga, Tuhan yang Maha Esa mencipta moralitas Roh Kudus. Setelah mencipta tiga Roh Kudus ini, kemudian mencipta lagi 5 Roh Kudus. Nah, ini 5 Roh Kudus setelah diciptakan 3 Roh Kudus, yaitu awal mula Roh Mustika, moralitas. Setelah 3 Roh Kudus ini diciptakan, kemudian mencipta 5 lagi Roh Kudus. 5 Roh Kudus ini juga mengandung unsur 5 elemen, yaitu bahasa Mandarinnya Jin Mu Sui Ho Tu, artinya logam, kayu, air, api, tanah. Nah, 5 elemen ini kemudian menciptakan dunia dan segala isinya. 5 elemen ini juga kemudian hari turun ke dunia menciptakan 5 agama, yaitu
Taoisme, Konghucuisme, Buddhisme, Kristenisme, Islamisme. Masing-masing 5 nabi, yaitu Lao Tzu, Nabi Lao Tzu, Nabi Konghucu, Buddha Siddhartha Gautama, Yesus Kristus, atau umat Islam menyebutnya Isa Al-Masih. Kemudian terakhir Nabi Muhammad SAW atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 5 nabi ini setingkatnya atau level, sederajat, setara, tidak lebih atau tidak kurang, tidak ada yang lebih atau tidak ada yang kurang, sama. Semua memimpin agamanya masing-masing, perintah atau suruhan dari Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Pencipta satu-satunya. Jadi ini harus kita pahami, 5 agama ini sudah ditentukan kemudian hari ada di dunia. Jadi jangan ada salah paham bahwa 5 agama ini ada yang lebih dari yang lain. Tidak ya, semuanya berdasarkan firman Tuhan, atau kita sebut lagi kata lainnya dari inisiasi sejati kalau untuk manusia ya. Kalau untuk alam, untuk dunia, cukup dia atau Tuhan Yang Maha Esa berfirman, berkata jadi maka jadilah. Yang mau saya bahas malam hari ini atau yang mau saya bagikan firman Tuhan ke seluruh saudara-saudari saya seketuhanan di seluruh dunia. Karena firman Tuhan ini tidak terbatas. Firman Tuhan ini disampaikan ke seluruh dunia di mana ada manusianya. Jadi bersifat internasional. Baik, saya mulai dari setelah Tuhan Yang Maha Esa menciptakan 5 unsur, kemudian 5 unsur atau 5 roh kudus ini bersama-sama dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, sebelum dunia diciptakan, sebut saja Sang Pencipta adalah Tuhan Yang Maha Esa. Kalau di kitab suci Kristen ya, di sana ada tertulis di Kejadian 1 ayat 26-27. Itu awal mula Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia pertama. Ini saya ambil contoh dari Kristen supaya mudah dipahami. Kitab Kristen ada di mana-mana dan semua orang bisa membacanya, juga bahasa Indonesia. Sebenarnya kalau saya ambil perumpamaan dari kitab suci Buddha Maitreya, rasanya seperti nanti sulit dipahami ya. Jadi di kitab suci 5 agama bukan tidak ada,
ya, membicarakan masalah menciptakan manusia. Awal mulanya ya ada, cuma ambil contoh salah satu kitab suci saja, yaitu salah satu dari 5 agama, yaitu saya ambil dari Alkitab. Jadi di Kejadian 1 ayat 26-27 di sana dikatakan, mari kita menciptakan manusia serupa dengan gambar dan rupa kami, ya. Kita, ya, yang dimaksud kita ini lebih dari satu. Jadi yang tepat dan sebenarnya adalah 5 roh kudus atau roh suci yang Tuhan yang Maha Esa ciptakan itu sebelum bumi diciptakan, yaitu 5 roh suci atau 5 roh kudus itu kemudian turun ke dunia menjadi 5 nabi, ya, yaitu terdiri dari 5 elemen juga, ya, yaitu logam, kayu, kayak pohon-pohon itu logam, besi, emas, air laut, api atau matahari, atau bumi. Itu sudah pasti, ya, ketentuannya. Jadi kita itu di situ bukan hanya 2, ya. Itu mungkin dipahami umat Kristen itu hanya Yesus Kristus. Kalau hanya Yesus Kristus, ini 5 roh kudus ini bagaimana, ya? Ini tidak boleh ketinggalan, ya. Yaitu 5 elemen itu terdiri dari emas, kayu, air, api, tanah. Itu 5 unsur itu menciptakan dunia dan segala isinya, termasuk manusia. Manusia bukan hanya dari tanah saja, itu tanah saja hanya satu elemen. Masih ada logam, kayu, air, api. Awal mula Adam dan Hawa itu dari 2 unsur, ya. Hawa itu unsur logam, Adam unsur kayu. Terus di badan manusia sedunia ada unsur suhu panas, yaitu api, ada darah yaitu air, ada badan ini tanah. Kemudian hari roh sucinya meninggalkan dirinya, ada tempat yang dituju, ya, yaitu terbaik ke surga, ke jahat ke neraka. Ada yang banyak dosa ke neraka, orang suci ke surga, ya. Itu lebih lengkapnya, ya. Jadi napas itu ada di Kejadian 2 ayat 7. Nafas yang dihembuskan itu suatu di kitab suci memberi keterangan demikian itu supaya jelas manusia bahwa dalam diri manusia itu ada nafas Sang Pencipta atau nafas Tuhan yang Maha Esa. Jadi disebut dihembuskan. Proses penciptaannya yang lebih jelasnya bagaimana mungkin kita
tidak diberitahu ya di kitab suci, hanya diberitahu sebagian. Kadang disebut jadilah maka terjadi. Kadang kitab suci menyebut Tuhan telah berfirman maka terjadilah sesuatu. Nah, yang saya ingin jelaskan yang terpenting ini ya, yaitu nafas yang dihembuskan ke hidung Adam sehingga Adam menjadi makhluk hidup. Jadi bukan hanya Adam saja, tetapi seluruh manusia sedunia sampai abad ke-20 ini atau di akhir zaman ini, kurang lebih manusia ada 7 miliar. Kemungkinan lebih ya, jelasnya tepatnya saya tidak tahu ya. 7 miliar ini semua mempunyai nafas dari Sang Pencipta atau Tuhan Yang Maha Esa. Jadi nafas yang masuk ke dalam hidung Adam atau masuk ke dalam tubuh Adam itu namanya adalah Roh Kudus. Kalau bahasa Arabnya kudus itu suci. Jadi roh suci yang dimasukkan ke tubuh Adam sehingga Adam bisa hidup. Kalau roh suci suatu saat meninggalkan manusia, maka manusia itu tidak bisa bergerak atau tidak bisa hidup. Yang bikin hidup itu adalah Roh Kudus dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalau umpama saya kasih sedikit contoh ya, manusia waktu hidup dipegang badannya ada suhu panas ya, ada air, ada darah, ada napas atau angin yang tidak kelihatan. Itu adalah roh suci dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau manusia sudah meninggal, rohnya pergi ke suatu tempat ya, tempatnya kita tidak jelas ya, tergantung manusianya sendiri atau individu ya. Kalau dia berbuat suci tidak ada dosa, rohnya ke surga. Kalau dia berbuat jahat banyak dosa, rohnya ke neraka. Badannya kembali ke tanah atau airnya, darahnya sudah kering, badannya juga sudah tidak ada api panas, dan 5 unsur itu sudah tidak ada lagi di dalam tubuh manusia. Tulangnya juga sudah rapuh, unsur kayu pun sudah tidak ada, tulangnya rapuh ya. Unsur kayu itu unsur sifat roh kudus ini. Nah, yang saya mau bahas pada malam hari ini yaitu berkaitan dengan 5 agama. Karena ini memang sebelum dunia diciptakan 5 agama ini sudah ada di surga. Jadi saya mau bicara agama yang diturunkan di dunia. 5 agama ini yaitu pada waktu 500 tahun sebelum Masehi, yaitu agama Buddha diturunkan ya di dunia, dan nabinya adalah Buddha Siddhartha Gautama. Kemudian agama Tao itu diturunkan di Tiongkok.
nabinya Lao Tzu. Kemudian Nabi Konghucu juga di Tiongkok, nabinya juga namanya Konghucu. Kemudian di India Buddha namanya Buddha Siddhartha Gautama. Kemudian yang terakhir turun Nabi Isa atau Yesus, kemudian disebut Yesus Kristus. Itu pada zaman Yesus, ya, di zaman Yesus. Kemudian setelah Masehi 570 tahun sesudah Masehi turun agama Islam. Nabinya adalah Nabi Muhammad SAW atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi jelas 5 agama ini berasal dari surga diturunkan ke dunia. Nah, waktu 5 agama ada nabinya masih bisa memberi bimbingan, ya, atau beri petunjuk. Setelah nabinya wafat, kembali lagi ke surga. Kemudian umatnya ini sudah tidak ada guru sejati lagi, ya. Guru sejati itu hanya ada pada 5 nabi. 5 nabi sudah meninggalkan 5 kitab sucinya, yaitu Taoisme, Lao Tzu, Konghucu, Buddha, Tripitaka, Buddha Siddhartha Gautama, terus Yesus, Injil. Tapi masih ada kaitannya dengan Alkitab yang disebut Perjanjian Lama. Terus terakhir agama Islam, nabinya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini 5 agama semuanya kalau benar-benar dijalani juga bisa mencapai kesucian sempurna manusianya, ya. Asal menurut kitab sucinya masing-masing benar-benar dijalani juga bisa. Tetapi kalau tidak memahami semuanya, ada yang tidak paham, mungkin pembinaannya kurang sempurna, kurang suci, jadi susah mau ke surga, ya. Tujuan terakhir manusia adalah ke surga setelah mati, ya. Jadi bukan di dunia. Kalau manusia tidak paham, mungkin kiranya hidup sekali sudah, padahal ada prosesnya. Perbuatannya jahat dihukum, ya, di tempat penghukuman. Kemudian inkarnasi lagi, itu ajaran di Buddha Maitreya. Kalau bisa suci, benar-benar membina, dia bisa ke surga, tempat kekal abadi. Nah, ini 5 agama, ya. Saya mau jelaskan, sebelum saya jelaskan inisiasi sejati atau firman Tuhan, silsilahnya, ya, itu saya jelaskan nanti setelah saya menjelaskan ini, ya, yang ada di kitab suci Kristen dan Islam, ya. Saya ambil contoh 2 ini aja, ya. Di kitab suci Kristen, ya, ada Injil. Di situ ada dinyatakan Yesus nubuat akan datang lagi kedua kali di dunia. Ada dinyatakan di kitab suci itu, ya.
itu nanti lain waktu mungkin bisa saya bahas itu. Untuk sekarang mungkin tidak bisa ya, nanti sebagian aja. Di Islam juga ada menyatakan ya kebenaran dari Buddha Maitreya ya, yaitu Buddha akhir zaman. Nah, itu umpama di Kristen yang membuat saya akan datang lagi, yaitu yang kedua kali itu sudah berupa Buddha Maitreya, tapi nanti lah ya penjelasannya ada di Alkitab Injil. Kalau di Islam, Muhammad juga pernah berkata ya, agama itu banyak sektenya, diperkirakan 73 cabang, yang 72 palsu ya, yang sejati satu, tidak ada ya yang satu, yang sejati itu yang perlu kita pahami ya. Maka dia mengatakan ya, Nabi Muhammad pernah berkata, tuntutlah ilmu ya, belajar ilmu kemana saja, walaupun sampai ke negeri Cina ya, atau Tiongkok. Nah, 1500 tahun yang lalu Nabi Muhammad sudah mengatakan ya, kalau di Cina atau Tiongkok ada inisiasi sejati atau firman Tuhan. Itu sudah dinyatakan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga membenarkan kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ya, diistilahkan Alkitab begitu ya, membenarkan Taurat, membenarkan Zabur, membenarkan Injil, yaitu Taurat nabinya Musa, Zabur nabinya Daud, Injil nabinya Yesus Kristus ya. Terakhir agama Islam nabinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi di situ yang utamanya hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Di Islam satu, Nabi Muhammad. Di RRC ada 3, yaitu Nabi Lauzen, Nabi Konghucu, Buddha Maitreya. Akhir zaman ini bersatu semuanya, 5 agama menjadi satu lagi, yaitu satu pemahaman, satu pengajaran berdasarkan firman Tuhan ya. Jadi 5 agama ini semuanya benar ya, semuanya sejati, semuanya ada firman Tuhan ya, semuanya ada inisiasi sejati di dalam kitab sucinya, cuma banyak yang belum memahami ya. Baik, saya mulai dari silsilah ketuhanan atau silsilah inisiasi sejati ya, itu mulai dari sebelum dunia diciptakan ya, sudah ada. Nah, itu inisiasi sejati, kata lainnya adalah Roh Kudus ya. Nah, itu sudah ada sejak pertama. Saya ulang lagi ke yang pertama ya, pembahasan pertama, yaitu Roh Kudus itu sudah ada di lingkaran satu yang paling atas ini ya, tempat bersemayamnya Sang Pencipta atau Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mencipta 3 suci atau 3 Roh Kudus, yaitu awal penciptaan awal mula, roh, mustika, dan moralitas. Kemudian 5 roh suci lagi, juga berdasarkan 5 elemen, yaitu logam, kayu, air, api, tanah. Itu kemudian hari
turun ke dunia menjadi 5 agama ya. Jadi itu sudah ketentuan, tidak bisa dikurangi ya, tidak bisa tidak ada ya. Lima agama ini harus ada dan memang dari Tuhan yang Maha Esa ya. Nah, setelah ciptakan lima nabi ya, sebelum turun ke dunia itu lima elemen ya, 5 roh kudus, roh suci. Kemudian Tuhan Yang Maha Esa menurunkan inisiasi sejati atau firman Tuhan, diturunkan di tanah Tiongkok ya, diturunkan di Tiongkok, di daerah Tiongkok. Kurang lebih 500 tahun yang lalu itu inisiasi sejati pertama kali turun di Tiongkok. Waktu itu yang menerimanya adalah para raja. Raja memimpin rakyatnya dengan aman ya, baik, adil, makmur ya. Terus turun sampai silsilah ke-13 itu terputus, tidak diturunkan lagi ke para raja, tapi diturunkan ke para guru ya. Yaitu pertama Lao Tzu, guru Lao Tzu, kemudian berinisiasi sejati ke guru Konghucu keempat muridnya ya, yaitu Yin Tze, Zhi Se, Zhen Tze, Meng Tze, terakhir itu ada 4 ya. Nah, kalau dihitung dengan Konghucu, Nabi Konghucu 5, dengan Lao Tzu 6 ya. Nah, 6 terus dari raja turun itu sampai 12. Nah, silsilah ke-12 raja itu tidak diturunkan lagi inisiasi sejati atau firman Tuhan ini, sehingga rajanya itu sangat kejam saat itu. Namanya dinasti Qing. Nah, inisiasi sejati atau lingkaran titik atau firman Tuhan ini diturunkan turun-temurun ke para guru ya, sampai murid Konghucu itu silsilah ke-18 ya, di Tiongkok. Kemudian beralih ke India, dimulai dengan Buddha Gautama atau Buddha Siddhartha Gautama, itu silsilah pertama ya. Kemudian dia wafat, ditinggalkan ke